Selama beberapa hari berikutnya, Muchen memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mengasingkan diri di Istana Sembilan Neter. Tujuan utamanya adalah mempelajari cahaya pemusnahan surga mandala. Setelah mempelajarinya, Muchen perlahan menyadari bahwa ini adalah seni ilahi yang begitu mendalam dan tak terduga. Meskipun Mandala belum memberitahu tingkat seni ilahi cahaya pemusnahan surga mandala ini, dari dugaannya sangat mungkin bahwa seni ilahi ini merupakan seni ilahi tingkat sempurna. Itu praktis adalah seni ilahi terkuat di antara semua yang dimiliki Muchen. Bahkan seni ilahi sembilan naga dan gajah pun belum mencapai tingkat sempurna. Namun tentu saja, semakin tinggi tingkat suatu seni ilahi, semakin sulit pula untuk berlatih di dalamnya. Tingkat kesulitan cahaya pemusnahan surga mandala ini membuat Muchen tak henti-hentinya mendecakkan lidah, bahkan dengan bakatnya. Bahkan dengan petunjuk tersembunyi dari mandala, setelah beberapa hari, Muchen hampir tidak bisa menyentuh intinya. Untung saja, ia memiliki rune suci bunga mandala primordial di halaman abadinya. Itu sangat membantunya untuk berlatih cahaya pemusnahan surga mandala. Ia percaya hanya soal waktu sebelum bisa sepenuhnya menguasainya. Lebih jauh lagi, ia menaruh harapan besar terhadap kekuatan seni ilahi itu setelah benar-benar menguasainya. Selain mempelajari cahaya pemusnahan surga mandala dalam beberapa hari terakhir, Muchen juga memusatkan perhatian pada arai spiritual. Walaupun jarang ia gunakan dalam pertempuran, arai spiritual tetaplah salah satu keunggulan dan kartu trufnya. Dari satu sisi, bakatnya dalam arai spiritual bahkan bisa dikatakan melampaui kultivasi energi spiritualnya. Bagaimanapun juga, ibunya adalah seorang master arai spiritual tingkat leluhur sejati, kekuatannya bahkan tidak bisa ditandingi mandala sekalipun. Kadang, Muchen berpikir, bila orang lain mengetahui bahwa ibunya adalah sosok menakutkan yang sebanding dengan penguasa surgawi, mungkin tak seorang pun di benua Skylaw yang berani memprovokasinya. Namun pikiran itu segera ia buang jauh. Lagi pula, ibunya sedang terperangkap. Dan dengan karakternya sendiri, Muchen tidak akan menggunakan status ibunya untuk menindas orang lain. Muchen hanya bisa mendesah dalam hati. Sepertinya jadi, generasi kedua yang kuat, bukanlah jalan yang bisa ia capai. Lebih baik mengandalkan dirinya sendiri. Karena itu, ia sering pergi ke pavilion penyimpanan buku untuk mencari beberapa arai spiritual guna berlatih. Ia punya firasat bahwa surga naga Phoenix kali ini pasti akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Dengan metode tambahan, ia akan punya lebih banyak kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Menghadapi karakter-karakter ganas di catatan naga Phoenix, bahkan Muchen tidak berani meremehkan mereka. Mandala pun memberikan dukungan penuh padanya, mengizinkan Muchen masuk ke pavilion penyimpanan buku sesuka hati dan berlatih di sana. Perlakuan istimewa ini membuat beberapa raja iri. Semua orang tahu betapa berharganya harta yang tersimpan di sana. Biasanya, bahkan mereka pun tak memenuhi syarat untuk masuk kecuali memiliki jasa besar. Tapi Muchen bisa masuk kapan saja, membuat mereka hanya bisa meneteskan air liur. Namun, tak seorang pun berani berkomentar. Semua orang bisa melihat jelas bahwa hubungan antara Muchen dan penguasa sangat luar biasa. Dengan dukungan penguasa, tak seorang pun di wilayah Great Havenlaw berani memprovokasinya. Bahkan Raja Langdarah yang dulu sempat mempermainkan Muchen, kini tak berani lagi. Ia tahu jika membuat penguasa murka, jabatannya pasti terancam. Dengan begitu, beberapa hari pun berlalu dengan cepat. Hari kelima. Istana Sembilan Neter dipenuhi keramaian, berbagai faksi berkumpul di sana. Saat ini, Muchen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Kalau kalian sudah selesai bersiap, cepatlah berangkat. Kami tidak akan mengantar kalian. Dragon Phoenix Haven terletak di pegunungan naga Phoenix di barat laut, pergilah sendiri ke sana, ucap Mandala sambil melambaikan tangannya. Aku pergi sendiri? Muchen tertegun. Selama ini, meski sudah cukup lama di wilayah utara, ia tak pernah bepergian jauh seorang diri dari Great Havenlaw. Ia pikir setidaknya akan ada pengawalan dari wilayahnya untuk menunjukkan kekuatan puncak sekaligus mengintimidasi lawan-lawan kecil. Kau bukan anak kecil, masih butuh ditemani? Mandala mencibir sambil melanjutkan, jika bahkan pergi ke pegunungan naga Phoenix pun tak bisa kau lakukan, lebih baik jangan ikut. Kau hanya akan mempermalukan diri sendiri. Muchen sampai gatal giginya menahan amarah. Kalau saja gadis kecil di depannya ini bukan seseorang yang bisa menindasnya hanya dengan sekali lambaian tangan, mungkin ia sudah memberinya pelajaran. Sebenarnya memang begitu, karena hanya peserta Dragon Phoenix Haven yang bisa masuk. Mereka yang terlalu kuat justru dilarang. Maka, tiap pasukan besar hanya bisa mengirim generasi mudanya, bukan ahli puncak.
Nineneter tersenyum di samping sambil menambahkan, karena itu, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri menghadapi apapun di surga naga Phoenix. Muchen mendesah tak berdaya. Sepertinya kali ini benar-benar perjalanan solo. Ambil ini. Tepat ketika ia merasa tertekan, Mandala menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya melesat ke arah Muchen. Saat ditangkap, tampak sebuah batu giok antik yang memancarkan fluktuasi misterius. Jika kau menghadapi bahaya hidup dan mati, hancurkan saja, kata Mandala acuh tak acuh. Muchen terkejut. Ia tahu dari Nineneter bahwa ada batasan di Dragon Phoenix Haven. Eksistensi sekuat Mandala tidak bisa masuk. Namun, giok antik itu jelas bisa memanfaatkan fluktuasi ruang untuk menembus masuk jika dihancurkan. Itu pasti datang dengan harga besar. Hatinya tersentuh. Ia tak berkata apa-apa, hanya menyimpan giok itu di dalam gelang universal. Sepertinya ia harus lebih berhati-hati nanti. Haha, Muchen, ujar Kaisar Burung Nasar Langit dari samping, meskipun kami tidak bisa pergi ke Pegunungan Naga Phoenix, wilayah Great Havenlau akan selalu memperhatikanmu. Reputasi kita kali ini ada di pundakmu. Muchen menangkupkan tangan penuh hormat. Tuan Kaisar Burung Nasar Langit, tenang saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah berkata demikian, ia tak lagi ragu dan langsung melompat ke Cakrawala. Jika kau kembali dengan selamat, kursi Raja ke-10 wilayah Great Havenlau akan menjadi milikmu, tambah Mandala sambil menatapnya. Haha, kalau begitu aku berterima kasih pada Tuan Penguasa karena telah menyimpan kursi itu untukku. Muchen tertawa keras sambil berubah menjadi cahaya, terbang menembus langit. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Melihat kepergiannya, banyak yang mendesah. Penguasa, surga naga Phoenix kali ini dikabarkan akan menjadi yang paling intens dalam bertahun-tahun. Pasukan puncak lain mengirimkan generasi muda terbaik yang mereka besarkan dengan segala cara, ujar Kaisar Murid Spiritual. Setelah menatap arah kepergian Muchen, ia menoleh pada Mandala. Selama bertahun-tahun, wilayah Great Havenlau kita selalu kalah di sana hingga kehilangan reputasi. Walau Muchen luar biasa, aku khawatir. Para ahli lain pun mengangguk. Mereka juga pernah kehilangan seorang jenius muda di Dragon Phoenix Haven, dibunuh jenius dari istana Netherworld. Sejak itu, Great Havenlau praktis mundur dari ajang itu. Kini Mandala mengirim Muchen, tapi melihat lawan-lawannya yang begitu kuat, mereka khawatir sejarah buruk akan terulang. Setelah bertahun-tahun hanya jadi kura-kura, akhirnya kita harus mengirim seseorang, jawab Mandala dengan senyum tipis. Aku tahu kalian ragu pada Muchen, tapi aku percaya padanya. Soal hasilnya, kita tunggu saja. Mendengar itu, Kaisar Murid Spiritual hanya bisa mengangguk dengan senyum pahit. Ia memang tidak bermaksud meremehkan Muchen, tapi perbedaan kekuatan dengan 10 jenius teratas di Dragon Phoenix Haven sangatlah besar. Namun, karena Mandala percaya, mereka hanya bisa mengikuti. Harapannya kali ini, Great Havenlau tidak kembali dengan tangan kosong. Semua pakar itu mendongak ke arah utara. Mereka tahu, sebentar lagi wilayah itu akan jadi pusat perhatian seluruh wilayah utara. Banyak jenius akan bersaing di sana. Akan ada yang naik dan ada yang jatuh. Namun satu hal pasti, begitu Dragon Phoenix Haven berakhir, catatan Naga Phoenix juga akan berubah. Pegunungan Naga Phoenix adalah tanah kuno yang terkenal di wilayah utara. Ketenarannya tentu saja berasal dari keberadaan surga Naga Phoenix di tempat itu. Konon, pada zaman dahulu, pernah terjadi pertempuran dahsyat antara naga sejati dan Phoenix sejati. Pertarungan itu menghancurkan puluhan ribu meter tanah hingga rata, bahkan langit pun hancur berkeping-keping. Di antara klan naga dan Phoenix yang kuat, naga sejati serta Phoenix sejati adalah eksistensi terkuat, dengan kekuatan yang mampu menandingi penguasa surgawi. Pertarungan besar itu berakhir dengan jatuhnya kedua makhluk mengerikan tersebut, dan maka mereka kemudian berubah menjadi surga naga Phoenix. Konon, tempat itu dipenuhi darah naga sejati dan Phoenix, menjadikannya luar biasa abnormal. Banyak harta karun yang tak bisa ditemukan di luar sana tersebar di surga naga Phoenix. Bahkan, jika seseorang memperoleh esensi darah naga atau Phoenix sejati, mereka bisa menyempurnakan fisik naga sejati dan fisik Phoenix sejati. Jika berhasil, daya tahan tubuh mereka hampir menyamai klan tersebut. Yang lebih penting lagi, esensi darah itu juga memberi vitalitas luar biasa. Sudah diketahui umum, hal yang paling mengerikan dari binatang ilahi adalah vitalitas mereka yang tak tertandingi manusia. Jika seorang manusia bisa mendapatkan vitalitas itu, niscaya akan sangat menguntungkan dalam jalur kultivasi.
Selain itu, ada pula rumor bahwa surga naga Phoenix menyimpan warisan peninggalan naga dan Phoenix sejati. Jika ada yang berhasil memperolehnya, maka hanya dengan satu langkah ia bisa naik ke puncak langit. Namun, setelah bertahun-tahun, setiap kali surga naga Phoenix dibuka, tidak pernah terdengar ada orang yang mendapatkan warisan itu. Karena itu, tidak menutup kemungkinan kabar tersebut hanyalah rumor belaka. Tetapi meski begitu, setiap kali surga naga Phoenix hendak dibuka, bukan hanya para jenius muda dari wilayah utara yang tergugah, bahkan kekuatan-kekuatan puncak pun ikut mengirimkan perwakilan mereka. Seiring berjalannya waktu, surga naga Phoenix bahkan menjadi tolok ukur untuk menguji generasi muda wilayah utara. Dari situlah lahir apa yang disebut dengan catatan naga Phoenix. Apapun yang terjadi, pembukaan surga naga Phoenix selalu menjadi pusat perhatian di wilayah utara. Setelah meninggalkan wilayah Great Havenlau, Mu Chen langsung bergegas menuju pegunungan naga Phoenix. Namun karena letaknya berada jauh di bagian utara, ia harus melewati banyak wilayah kekuatan besar sepanjang jalan. Meski begitu, perjalanan terbilang lancar. Dengan kecepatannya, dalam 2 hari Mu Chen sudah tiba di wilayah utara. Semakin dekat, ia bisa merasakan banyak fluktuasi energi spiritual menuju arah yang sama. Jelas semuanya menuju surga naga Phoenix. Energi spiritual itu dimiliki para pemuda dengan kekuatan lumayan. Tapi Mu Chen tidak terlalu terkejut, karena hampir semuanya setara dengan Su Qing dan You Yu. Ia memilih untuk tidak mendekat, melainkan melewati jalur pegunungan yang dalam. Meski di sana ada binatang spiritual yang bisa menghambat kecepatannya, itu lebih baik daripada harus terlibat masalah. Suasana pegunungan pun lebih tenang, cocok baginya untuk mendalami cahaya pemusnahan surga Mandala. Malam tiba, raungan binatang spiritual sesekali terdengar dari dalam hutan. Di tengah hutan lebat, nyala api menerangi sosok ramping yang duduk bersila. Di telapak tangannya, bunga ungu berputar perlahan, memancarkan cahaya misterius. Cahaya itu membentuk teks kuno yang masuk ke tubuhnya, mengurai rune-rune mendalam. Sosok itu adalah Mu Chen. 2 hari ini ia terus memperdalam pemahaman, dan memang memperoleh sedikit manfaat. Cahaya ungu bertahan sekitar 1 jam sebelum lenyap. Mu Chen membuka matanya, menatap bunga ungu itu, lalu menyimpannya dengan satu gerakan. Begitu dalam. Bahkan setelah memahami rune bunga mandala primordial di halaman abadi, aku masih baru menyentuh permukaan saja. Mu Chen mendesah. Cahaya pemusnahan surga mandala benar-benar layak disebut seni ilahi tingkat sempurna. Mengolahnya membuat kepalanya berdenyut. Ia menghembuskan napas dan hendak memasuki kultivasi lagi ketika wajahnya berubah. Api di hadapannya dipadamkan, lalu tubuhnya melesat dalam kegelapan dengan kecepatan seekor musang. Tak lama kemudian, ia berhenti di sebuah pohon besar dan menyingkap dedaunan. Apa yang dilihatnya membuatnya membeku. Di luar hutan, bulan purnama memantulkan cahaya perak di atas danau jernih. Namun, yang membuat Mu Chen tertegun bukanlah pemandangan itu, melainkan sosok wanita telanjang seputih salju yang sedang mandi. Rambutnya mengalir bagaikan air terjun, menutupi sebagian wajahnya. Hanya setengah wajah itu saja sudah membuat Mu Chen terperangah. Wajah indah, alis melengkung, hidung mancung, bibir merah, mata seperti obsidian, ditambah kulit seputih salju berkilau. Ia benar-benar memikat. Pandangan Mu Chen tanpa sadar bergerak ke bawah, melihat leher seputih angsa, tulang selangka yang indah, lalu samar-samar lekuk tubuhnya yang memesona di balik air jernih. Dari segi kecantikan, wanita itu masuk 3 teratas yang pernah ia lihat. Bahkan Hong Yu dari gerbang iblis pun mungkin tak bisa menandinginya. Tiba-tiba, air danau bergejolak. Seekor ular raksasa 7 warna muncul dan menerkam ke arah wanita itu. Mu Chen hampir saja maju menyelamatkannya, tetapi berhenti saat melihat wanita itu hanya terkekeh. Tawanya jernih bagai mutiara jatuh ke piring perak. Ia mengibaskan tangan, dan ular 7 warna itu mengecil seukuran telapak, lalu melilit bahunya. Ternyata itu hanyalah peliharaannya. Mu Chen bernapas lega dan hendak pergi diam-diam. Namun sepasang mata obsidian tiba-tiba menoleh ke arahnya. Sial, ketahuan. Mu Chen langsung mundur, tubuhnya melesat cepat sejauh 1000 kaki. Namun, saat mendarat, ia dikejutkan oleh seorang pemuda berjubah hitam yang sudah berdiri di depannya. Pemuda itu berwajah lembut dan tersenyum hangat, tapi Mu Chen justru merasakan bahaya besar darinya. Teman, kalau kau lari begini,
Aku bisa dimarahi, ucapnya santai. Seketika, pemuda itu melangkah maju, dan dalam sekejap sudah berada di depan Mu Chen, menepuk bahunya. Energi spiritual Mu Chen langsung berhenti bersirkulasi. Mu Chen terkejut. Pemuda ini jelas bukan orang biasa. Dalam sekejap, Mu Chen dibawa ke tepi danau. Tak lama kemudian, wanita yang tadi mandi berjalan di atas air, tanpa alas kaki, lalu berhenti di depannya. Kini Mu Chen melihat lebih jelas, seorang gadis muda dengan pesona alami dan kelembutan memikat. Pemuda berjubah hitam tersenyum malu-malu sambil berkata, "Kakak, aku sudah mengusir binatang spiritual di sekitar. Anak ini hanya kebetulan masuk. Jangan salahkan aku." Mu Chen tertegun. Gadis semuda itu ternyata kakak dari pemuda menakutkan ini? Tapi energi spiritualnya tampak tak lebih kuat darinya. Gadis itu menatap pemuda berjubah hitam dengan dingin, lalu mengalihkan pandangan pada Mu Chen. Ular 7 warna di bahunya menjulurkan lidah ke arahnya. Mu Chen berdeham, hendak bicara. Tapi gadis itu mengangkat tangannya, lalu suaranya yang jernih bergema di malam sunyi. "Kamu punya aroma esensi darah naga api primordial. Berikan aku 5 tetes. Kamu punya aroma esensi darah naga api primordial, beri aku 5 tetes." Suara gadis itu yang jernih dan tajam bergema di tepi danau. Namun, Mu Chen tertegun saat melihat tangan putih bersih yang terulur ke arahnya. Setelah beberapa saat, setelah pulih dari keterkejutannya, ia tersenyum datar. "Aku tidak punya." Apa dia bercanda? Esensi darah naga api primordial adalah sesuatu yang dia korbankan dengan sepenuh tenaga dan hanya bisa diperoleh 9 tetes. Lebih jauh lagi, dia bahkan memberi Nine Nether 4 tetes setelahnya, karena sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Jadi, saat ini, Mu Chen hanya punya 5 tetes tersisa. Namun, gadis yang tampaknya masih muda ini ternyata begitu kejam dengan nafsu makannya. "Kau tidak punya?" Gadis itu tersenyum tipis pada Mu Chen, sementara pupil matanya yang seindah obsidian berkilauan. Keindahannya yang memukau bahkan membuat bulan tampak redup jika dibandingkan. Melihat kecantikannya, pikiran Mu Chen kosong sesaat, seolah ada suara dalam hatinya yang memintanya untuk mengeluarkan esensi darah naga api primordial sendiri. Namun, kekosongan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum petir hati iblis Nether bergemuruh di dalam hatinya, yang langsung membangunkannya dari kekosongan itu. Seketika, ia terkejut, karena gadis di hadapannya sungguh memiliki pesona alami yang begitu memikat, baik dari kerutan dahi maupun senyumnya. Ketika Mu Chen terbangun, sosoknya mendadak menghilang dalam sekejap, meninggalkan jejak di langit saat ia melesat cepat ke arah hutan bagaikan sambaran petir. Xiao Lin. Melihat pesonanya tak efektif melawan Mu Chen, semburat keheranan muncul di wajah gadis itu, lalu ia mengulurkan jarinya dan menjentikannya pelan. Ketika pemuda berpakaian hitam mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya tanpa daya dan menghilang. Ketika ia menghilang, sosok Mu Chen telah masuk ke dalam hutan. Namun, hanya beberapa saat kemudian, sosok Mu Chen muncul di tempat sebelumnya. "Teman ini, berhentilah berlari. Akan merepotkan jika kau membuat kakak perempuanku marah." Pemuda berpakaian hitam itu muncul di samping Mu Chen sambil mengangkat bahu. Menatap pemuda misterius berjubah hitam itu, Mu Chen merasakan hawa dingin di hatinya untuk waktu yang lama. Kekuatan yang ditunjukkan orang ini terlalu mengerikan. Perbedaan kekuatan mereka tidak sebanding. Karena tak sanggup lagi berlari, Mu Chen justru menenangkan diri. Ia menatap gadis itu dan mengangkat tangannya. "Maaf, aku hanya mendengar keributan, jadi aku datang ke sini." "Tidak sengaja." "Aku tahu." Gadis itu dengan lembut menyentuh ular 7 warna di bahunya dan melanjutkan, "Kalau tidak, aku tidak akan meminta esensi darah naga api primordialmu saja." "Atas dasar apa?" Mu Chen menggertakkan giginya. Tanpa sengaja meliriknya, dan imbalannya adalah 5 tetes esensi darah naga api primordial. "Itu terlalu mahal." "Berdasarkan fakta bahwa kamu tidak bisa melarikan diri," gadis itu tersenyum. Sudut bibir Mu Chen berkedut saat ia akhirnya menyerah. Namun, ia juga luga saat melemparkan botol giok ke arah gadis itu dengan lambaian tangannya. Sebelum gadis itu sempat mengulurkan tangannya, ular 7 warna yang melingkar di bahunya melesat bagai sambaran petir. Ekornya menghancurkan botol giok itu dengan sekali kibasan, dan 5 tetes esensi darah naga api primordial pun berhamburan keluar. Setelah itu, ular itu membuka mulutnya, menghisap, dan melahap semuanya sekaligus. Mu Chen tertegun melihat pemandangan ini,
menatap ular 7 warna itu dengan tatapan aneh. Ia telah salah menilai sebelumnya. Ternyata ular 7 warna ini memang tangguh. Di dalam esensi darah naga api primordial terkandung kehendak naga api primordial. Namun, saat ini, ular itu melahapnya dalam sekali teguk, dan melihat betapa lincahnya ular itu, jelas ia sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun Xiao Chai bukan binatang ilahi di dunia 1000 besar, ia tidak lebih lemah dari binatang ilahi peringkat atas saat ia terbangun. Gadis itu menyentuh tubuh halus ular 7 warna itu sambil berkata. Mu Chen sedikit terkejut. Ular 7 warna ini ternyata bukan dari dunia 1000 besar? Berarti dia dari alam bawah? Lalu, mungkinkah kedua orang di hadapannya ini juga berasal dari alam bawah? Setelah melahap 5 tetes esensi darah naga api primordial, ular 7 warna itu dengan cepat menggali ke dalam lengan baju gadis itu dan tertidur. Sepertinya ia ingin memurnikan energi itu. Melihat hal ini, gadis itu menampakkan guratan senyum di wajahnya, yang luar biasa indahnya. Sepertinya esensi darah naga api primordial sangat membantu Xiao Chai. Gadis itu terkekeh sambil menatap Mu Chen. Terima kasih untuk itu. Mu Chen mengerucutkan bibirnya dan tak mau bicara lagi. Kehilangan 5 tetes esensi darah naga api primordial di tengah malam memang sangat menyakitkan baginya. Ia berkata dengan nada agak kesal, jadi, bolehkah aku pergi sekarang? Dua orang di hadapannya ini terlalu misterius, jadi mereka pasti bukan orang biasa. Karena itu, ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan mereka. Ia harus lebih berhati-hati saat bepergian. Haha. Teman, jangan marah. Karena kita sudah bertemu di sini, berarti kita sudah ditakdirkan. Karena kau sudah mentraktir Xiao Chai, kami juga akan mentraktirmu. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dengan mata menyipit sambil merangkul bahu Mu Chen, berpura-pura sangat dekat. Mendengar kata-katanya, Mu Chen hanya ingin muntah. Itu adalah sesuatu yang ingin ia gunakan untuk memperbaiki fisiknya. Tidak perlu. Mu Chen menolak dengan tegas, tetapi ia telah meremehkan semangat pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda itu praktis menariknya ke bawah pohon dan mulai memanggang daging di atas api unggun. Minyak keemasan menetes dan menimbulkan percikan api. Ayo makan. Sebelum Mu Chen sempat menolak, pemuda berpakaian hitam itu langsung menyodorkan daging panggang ke tangan Mu Chen, dan ia pun melahapnya. Kecepatannya yang luar biasa itu membuat Mu Chen tertegun sambil menatapnya. Di tengah malam, orang aneh macam apa yang ia temui? Mu Chen terdiam sambil menatap langit. Tak lama kemudian, ia tak lagi berpikir. Lagi pula, jika pihak lain ingin berurusan dengannya, ia tak perlu menggunakan cara-cara tercela. Karena itu, ia pun mulai melahapnya tanpa basa-basi. Saat mereka berdua makan, gadis itu duduk di samping dengan kedua tangan menopang pipinya. Pupil hitamnya yang sebening obsidian menatap mereka berdua dengan tenang. Bulan terbit tinggi dan dengan cepat, semuanya menjadi berantakan di samping api unggun. Mu Chen bersandar di pohon sambil mengusap perutnya. Sudah lama sejak ia makan dengan lahap. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, tidak sulit untuk menahan diri dari makan. Haha, teman ini terus terang saja. Aku Gulin, ini kakak perempuanku. Pemuda berpakaian hitam itu menyeka mulutnya sambil menatap Mu Chen, sangat puas saat memperkenalkan dirinya. Chai Xiao. Gadis itu melirik pemuda berjubah hitam itu sambil berkata. Mu Chen memutar matanya, memikirkan nama palsu yang sama sekali tidak nyata. Ia menghela napas lalu menjawab, saya Mu Chen, sedang bersiap menuju surga naga Phoenix. Surga naga Phoenix? Akhir-akhir ini aku sering mendengar nama itu. Pemuda berjubah hitam bernama Gulin menggaruk kepalanya sambil bertanya dengan bingung. Kalian bukan dari wilayah utara? Mu Chen sedikit terkejut. Jika itu seseorang dari wilayah utara, mustahil mereka tidak tahu tentang surga naga Phoenix. Ya, kami juga bukan dari benua Skylaw. Kami datang ke sini karena ada urusan. Gulin tersenyum. Mu Chen mengangguk. Ia menatap Gulin cukup lama, tetapi tetap tak kuasa menahan diri untuk bertanya, sudah berapa tahun kau berkultivasi? Meskipun Gulin ini tampaknya tidak jauh lebih tua darinya, kekuatannya sangat mengerikan, yang merupakan pukulan telak bagi Mu Chen. Jika usia orang itu sama persis dengan penampilannya, maka pada dasarnya dia bahkan tega mati. Mendengar kata-katanya, Gulin tersenyum canggung sebelum berkata samar-samar, jangan bandingkan denganku. Aku jelas telah berkultivasi lebih lama darimu. Baru setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen merasa lega.
Jika penampilan orang itu mencerminkan usianya, maka dia bisa dibilang monster. Mu Chen kemudian mengalihkan pandangannya ke arah gadis yang mempesona itu dengan tatapan yang agak aneh. Dia seharusnya kakak perempuan Gulin, dan karena Gulin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, maka usianya pasti. Membayangkan gadis itu memiliki hati yang tua di balik penampilannya membuat Mu Chen sedikit merinding. Karena sepertinya sudah merasakan pikiran di balik tatapannya, Cai Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Aku bukan penyihir tua. Gulin terkekeh dari sampingnya, lalu mendekati Mu Chen. Kakakku punya fisik aneh yang sering tertidur lelap. Karena itu, usianya sama tuanya dengan penampilannya. Mu Chen tersenyum canggung. Meskipun ia penasaran mengapa fisiknya begitu abnormal, ia belum berpengalaman, jadi pertanyaannya itu terlalu menyinggung. Namun, Cai Xiao menatap Mu Chen dan tiba-tiba bertanya, konon katanya ada saripati darah naga sejati di surga naga Phoenix, kan? Mendengar pertanyaannya, Mu Chen kemudian menyadari bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang surga naga Phoenix. Oleh karena itu, saat itu juga, ia memberitahu mereka berdua tentang surga naga Phoenix. Jadi, ada esensi darah dari naga sejati. Mendengar kata-kata Mu Chen, pupil mata Cai Xiao sedikit berkilat. Melihat reaksinya, jantung Gulin langsung berdebar kencang dan ia langsung berkata, "Kakak, kita tidak keluar untuk surga naga Phoenix kali ini. Kita bahkan belum menyelesaikan tugas yang diberikan ayah. Kau bisa mengerjakan tugas itu. Aku sudah memutuskan untuk pergi ke surga naga Phoenix. Jika aku bisa mendapatkan esensi darah naga sejati, maka Xiao Cai bisa berevolusi sepenuhnya. Aku juga tidak perlu tidur nyenyak," kata Cai Xiao santai. "Ah!" Gulin langsung berseru, "Kau mau pergi sendiri? Itu tidak bisa dilakukan. Ayah sudah bilang kau tidak bisa bertindak sendiri. Kalau dia tahu tentang ini, dia tidak akan melakukannya jika kau tidak membicarakannya." Cai Xiao tersenyum tipis pada Gulin, lalu mengangkat tinjunya ke arahnya. "Apa kau tidak tahu akibatnya jika tidak menaatiku? Kakak, kau tidak bisa melakukan ini." Gulin melolong sedih. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan mentraktir orang itu makan. Mu Chen tidak memperhatikan percakapan mereka dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Setelah itu, ia menggosok hidungnya dan bersiap untuk pergi. Ia merasa lebih baik meninggalkan mereka berdua sesegera mungkin. "Hai." Namun, sebelum ia sempat membuka mulut untuk mengucapkan selamat tinggal, Cai Xiao telah mengarahkan tatapan menawannya dan tersenyum. "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk membawaku ke surga naga Phoenix." Tubuh Mu Chen langsung menegang saat ia menatap Gulin di dekatnya, yang matanya menyemburkan api. Ia akhirnya mengerti arti, mengangkat batu besar dan menghancurkan kakinya sendiri.